teman-teman Gerakan Pemuda, apa kabar? Ya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun di tengah masa pandemi saat ini, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita melakukan ibadah gabungan Gerakan Pemuda. Ya, walaupun kita dalam daring, tapi tetap harus ada semangat, tetap harus ada sukacita dan harus kusuk dalam beribadah. Nah, untuk itu ibadah pada malam hari ini akan dibawa dan dipimpin oleh Kak Amelia Samalo atau Diaken Amelia Samalo. Dan sebelum kita melakukan ibadah, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Silakan tim musik. Rekan-rekan pemuda, kalau sudah kita tadi menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda, tetap berdiri. Saya mau mengajak kita lagi untuk bernyanyi lagu pembukaan dari Gita Bakti 20 ayatnya yang pertama. Satu di dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami Gerakan Pemuda GPB Koinonia bersama-sama berkumpul ya Bapak untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Dan biarlah melalui ibadah kami ini ya Bapak, kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sertai teman-teman kami yang berada di rumah, lindungi kami semua ya Bapak. Biarlah kami boleh dalam kasih setia Tuhan dan kami selalu boleh sehat dan kami boleh merasakan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati sebentar pelayanan firman kami Bapak, biarlah pelayanan firman pada malam hari ini juga boleh menguatkan kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan Gerakan Pemuda sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian secara berbalasan. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar dan rekan-rekan sekalian akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku pada jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Pialaku penuh melimpah. kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Ya, sedemikian jauh pembacaan Mazmur Pujian pada malam hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, dan sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyi dari Gita Bakti 63 ayatnya yang pertama dan kedua. Kasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa yang akan kita nyanyikan secara bersama. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Mazmur 18. Kita siapkan bacaan kita dari Mazmur 18. Yang akan kita baca dari ayat 21 sampai dengan 30. Saya undang rekan-rekan pemuda untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Rekan-rekan pemuda silahkan duduk. Ya, bacaan kita pada malam hari ini mengambil tema sesuai dengan Sabda Pemuda, Sabda Harian Pemuda ya. Ya. Untuk hari ini, tanggal 22 September 2020 dengan topik Jangan Manja itu topiknya. Nah, rekan-rekan yang kasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang apa yang kita baca pada malam hari ini, itu merupakan bagian dari nyanyian syukur Daud. Kenapa ada nyanyian syukur Daud yang dia mau sampaikan? Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan selanjutnya secara keseluruhan, itu mau memperlihatkan bagaimana peran serta Allah, peran serta Tuhan dalam kehidupan Daud. Dalam kehidupan dia yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, lalu bagaimana dia menghadapi tantangan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tapi dia tidak gentar, karena dia tahu Allahnya, Tuhannya akan menyertai dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia sedikit pun. Di ayatnya yang pertama, saya mau coba membuka dulu ke depan ya, di awalnya. Di sini di ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Daud berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Dia mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, yang adalah kekuatannya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Kalau bicara bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, artinya hal yang menghalangi dia, hal yang menutupi dia, bahkan yang akan mengganggu dia, itu bisa dikalahkan. Karena Allah sendirilah yang menjadi bukit batu, yang membuat dia kokoh, yang membuat dia mampu, yang membuat dia sanggup. Karena dikatakan, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Hebatnya Daud, dia hanya berlindung kepada Allah.
Dia hanya berlindung kepada Tuhan. Dia tidak kemana-mana. Di ayat 21 di bacaan kita dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Artinya Tuhan memperlakukan Daud sesuai dengan kebenarannya. Kebenaran kehidupan yang dilakukan oleh Daud. Artinya jalan yang benar yang dia tempuh, yang dia lalui. Dan dalam segala hal yang dia lakukan, yang hendak dia perbuat, dia selalu meminta campur tangan Tuhan. Sehingga dikatakan, Engkau memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tuhan membalas kepada Daud sesuai dengan kesucian tangannya. Artinya tangannya atau kehidupannya adalah suci. Hal yang benar yang dilakukan oleh Daud. Perlakuan Allah, perlakuan Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Dan Allah membalasnya sesuai dengan kesucian tangannya. Ayat 22 dikatakan, kalau saya boleh ringkas ayat 22, 23 sampai 24. Di sana dikatakan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahanku. Artinya Daud menuruti jalan Tuhan. Daud menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dia tidak bercela dan dia mau menjaga dirinya terhadap kesalahan. Artinya dia mau mengendalikan dirinya sendiri terhadap kesalahannya. Kalau kita mengingat bagaimana ada usaha Raja Saul ingin membunuh Daud. Sampai akhirnya ada kesempatan buat Daud juga untuk membunuh Raja Saul. Pada saat itu malam hari ada tombak dekat dengan Raja Saul yang sedang tertidur. Sebenarnya itu kesempatan emas buat Daud. Daud bisa ambil tombak itu dan membunuh Raja Saul, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Dia tidak melakukan hal itu karena dia mau tangannya tetap suci. Dia tidak ingin tangannya membuat dosa. Apalagi dia tahu bahwa Raja Saul ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi bukan hal yang sembarangan yang mau dilakukan oleh Daud. Dia punya kesempatan itu. Tapi sini dikatakan, Tuhan menjaga dirinya dari kesalahan. Betapa besarnya iman yang dimiliki oleh Daud kepada Tuhan. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tapi yang membuat dia maju terus, pantang mundur istilahnya, karena dia tahu Tuhan akan menyertai dia. Kalau rekan-rekan pemuda ingat bagaimana Daud melawan Goliat. Kita coba buka di 1 Samuel 17. Sama-sama kita buka kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-40 sampai dengan 58. Tapi kita tidak akan baca secara keseluruhan. Di sana perikopnya berjudul Perkelahian Daud dengan Goliat.
Kalau kita masih ingat dulu zamannya kakak-kakak sekolah minggu menceritakan hal ini kepada kita, mereka kasih gambar bagaimana si Daud yang kecil bertemu dengan Goliat yang besar, dengan tamengnya, dengan ketopangnya, perlengkapan istilahnya senjata Romawinya, tentara Romawi itu dikenakan oleh Goliat. Sementara Daud yang kecil, dia tidak menggunakan apa-apa. Tapi apa yang dikatakan Daud? Kita coba lihat di ayatnya yang ke-44. 44-45. Sana dikatakan, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, ini katanya Goliat kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Satu kecongkakan, satu kesombongan. Karena merasa diri mampu menurut Goliat. Sehingga apa artinya Daud yang kecil? Enggak punya arti. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dengan kesombongannya, dengan kemampuannya, dia merasa gue sanggup, gue bisa ngalahin lu, kasarnya. Tapi apa yang dikata Daud? Apa yang Daud katakan kepada Goliat? Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud datang menghadapi Goliat tidak dengan senjata perang, tapi dia dengan senjata iman yang kuat, bahwa Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itulah senjata yang dimiliki oleh Daud. Apa hebatnya. Betapa dia mengagungkan Tuhan. Sampai dia berkata dengan lantang dan berani mengatakan hal ini. Rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan. Hal inilah bagaimana Daud menjaga diri dari kesalahan. Sehingga di ayat 25 dari bacaan kita, kembali lagi ke Mazmur 18 ayat 25, sana dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat 25 ini sama dengan ayat 21. Di ayat 21 ada dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Artinya Daud mau mengulang kembali bahwa yang Tuhan lakukan terhadap kehidupannya adalah sesuai dengan kebenaran yang dilakukan oleh Daud. Hal benar yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak sombong secara rohani. Dia tidak sombong secara kemampuan. Dia tidak sombong dengan kehebatan. Dia tidak menyombongkan diri. Sekalipun dia bisa mengalahkan musuhnya, tapi dia tidak sombong. Dan dia tidak manja kepada Allah. Karena dia tahu Allah membalasnya sesuai dengan kebenarannya. Kebenaran hidup yang dilakukan oleh Daud. Ayat 26 dan 27 mau menjelaskan kepada kita bagaimana perlakuan Tuhan terhadap manusia, terhadap kita semua. Di sana dikatakan di ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau setia. Artinya terhadap orang yang setia, maka Tuhan pun akan setia kepada dia. Terhadap orang yang tidak bercela,
engkau juga berlaku tidak bercela. Sepadan apa yang dilakukan oleh manusia, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia tersebut. Lalu di ayat 27 dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Gambaran yang jelas yang mau dikatakan di sini. Artinya, apa yang akan kita lakukan, itu juga yang nanti akan kita dapatkan. Mungkin kalau mau dibilang ada hukum tabur tuai ya. Karena dikatakan di sini, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Setia dalam arti kata selalu mengundang Tuhan dalam kehidupannya. Setia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tidak condong ke kanan dan ke kiri. Tapi punya iman yang teguh, iman yang kokoh. Sehingga Tuhan pun akan berlaku setia terhadap dia. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bengkok dalam arti kata tidak mempunyai pendirian yang tetap. Tidak mempunyai keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketakutan. Nanti di depan saya akan ada apa ya? Kata dia, kamu gak boleh begini, karena nanti kamu akan ketemu ya begini, gini. Ada banyak suara yang kadang-kadang membuat kita ragu untuk melakukan sesuatu. Sampai akhirnya kita undur dari niat itu. Itu yang membuat kita bengkok. Karena kita mundur kembali. Yang tadinya kita udah mau maju dengan semangat, tapi karena banyaknya bisikan, banyaknya suara bahkan pemikiran kita yang membuat akhirnya udah deh, gak usah lanjutkan, tinggalkan, meninggalkan. Tapi apa yang didapat? Tuhan di sini dikatakan bahwa terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Belat-belit dalam arti apa? Dalam arti kehidupannya tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dirinya sendiri. Akan lebih banyak tantangan yang dihadapi. Karena itu tadi, keraguan, ketakutan, kekhawatiran yang membuat kita bengkok, tidak teguh dalam iman percaya. Kalau halnya itu terjadi sama Daud pada saat dia bertemu atau melawan Goliat, mungkin Daud akan mati. Begitu dia lihat Goliat yang begitu besar, tinggi, apa artinya dia yang kecil? Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud karena dia yakin dan percaya Tuhannya yang akan menolong dia. Tuhan yang akan menyertai dan memampukan dia mengalahkan Goliat. Rekan-rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan, mari di ayat 28 bagaimana kebesaran Tuhan diperlihatkan. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Daud menyampaikan hal ini karena dia ketemu dengan bangsa-bangsa lain. Karena dia ketemu dengan perlawanan-perlawanan. Termasuk dia ketemu dengan Saul, Raja Saul. Hal yang jelas bahwa kebesaran Tuhan itu tidak bisa dipandang enteng. Tidak bisa dianggap kecil. Karena dia bisa mampu melakukan segala sesuatu yang menurut kita tidak mampu. Menurut kita mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Di ayat 29 dikatakan bahwa karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya.
pelita itu terang atau lampu. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Allah sumber terang. Kalau terang itu ada dalam kehidupan kita, maka hal yang gelap yang ada di depan mata kita, yang ada di depan kehidupan kita, itu akan menjadi terang, akan terlihat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Cahaya atau terang yang melambangkan hikmat Tuhan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sehingga itu menjadi lawan dari kegelapan yang melambangkan kejahatan. Coba kita buka dari Amsal 13. Rekan-rekan pemuda buka lagi dari kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-9. Amsal 13 ayat ke-9 di sana dikatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Terang orang benar bercahaya gemilang. Karena apa? Karena ada terang Yesus, terang Kristus, terang Tuhan dalam kehidupannya. Maka cahayanya akan gemilang. Sedangkan pelita orang fasik atau cahaya orang fasik akan padam. Kalah dengan terang yang berasal dari Tuhan. Itu merupakan lambang dari kehidupan. Sehingga di Mazmur 119, kita buka lagi. Kita belajar buka Alkitab secara bersama. Di Mazmur 119 ayatnya yang 105 dikatakan, Mazmur 119 ayatnya yang kelima dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, pelita, cahaya bagi kakiku. Sehingga jalan yang ada di depanku akan menjadi terang. Teman-teman pemuda, pernahkah atau seringkah dalam kehidupan kita melibatkan Tuhan? Sehingga jalan kita adalah jalan yang terang. Pernahkah? Di ayat 30 lagi dikatakan, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melewati tembok. Keyakinan yang sungguh yang dimiliki oleh Raja Daud. Seorang yang muda, yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Dan Daud tidak menolak hal itu. Karena Daud yakin dan percaya Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menyertai dia. Jalannya akan selalu berada dalam jalan terang. Dan itu kenyataannya. Dia tidak pernah gentar. Dia tidak pernah ragu. Karena dia yakin Tuhan akan menolong. Sehingga gerombolannya bagaimanapun dia berani menghadapi. Dia tidak takut. Sementara dengan Allah dia katakan dia berani melompati tembok. Artinya pembatas. Bicara tembok yang membatasi. Gak ada tembok yang dibangun tidak kokoh. Semua tembok dibangun dengan kokoh. Dengan maksud supaya dia tidak roboh dan tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sungguh iman yang kuat yang dimiliki oleh Daud. Rekan-rekan pemuda yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, mama papa membesarkan kita, mendidik kita,
mengarahkan kita dari kecil untuk rajin sekolah minggu. Sekarang IHMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dulu masih sekolah minggu bahasanya, atau PA, ibadah pelayanan anak. Beranjak remaja, orang tua tetap mengarahkan rekan-rekan pemuda untuk ayo ikut ibadah persekutuan teruna. Karena ada banyak hal nanti yang akan ditemui lewat pelayanan anak, dilanjutkan dengan persekutuan teruna. Itu ada banyak hal yang akan ditemui. Dan setelah itu dilanjutkan lagi kepada gerakan pemuda. Saya yakin mama dan papa selalu mengarahkan rekan-rekan pemuda untuk tetap taat dan setia, rajin dalam bersekutu bersama Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini tidak sedikit cobaan, godaan, tantangan yang dihadapi oleh orang muda. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang yang serba canggih, hanya tinggal klik satu, semua bisa kita dapatkan. Mau apa kita bisa dapat. Mau melihat apa, mau menonton apa, kita bisa lihat. Bahkan peristiwa yang baru-baru saja terjadi kita sudah bisa tahu dengan teknologi yang canggih. Tapi jangan dilupakan, secanggih-canggihnya teknologi, masih ada Tuhan yang lebih canggih dari dia. Masih ada Tuhan yang lebih canggih dari teknologi. Karena apa? Teknologi dibuat oleh manusia. Iptek, kemampuan yang saat ini berkembang, dibuat oleh manusia. Kalau itu dibuat oleh manusia, berarti ada sumber yang membuat manusia bisa melakukan hal tersebut. Siapakah sumbernya? Tak lain dan tak bukan Allah lah, Tuhanlah yang memberikan pengetahuan, yang memberikan hikmat, yang memberikan kemampuan, sehingga teknologi saat ini bisa berkembang dengan begitu pesat dibandingkan zaman-zaman yang lalu. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya kita melupakan Tuhan. Jangan jadikan itu. Sebentar, tanggung nih. Misalnya, lagi baca balas WA. Atau lagi tanggung nih dengan gamenya. Mama misalnya papa atau ayo nih, jamnya kalian mau ibadah gerakan pemuda. Ntar mah lagi tanggung. Atau nggak bisa mah, aku nggak bisa, males ah. Banyak alasan. Jangan salah, ingat. Ada saatnya Tuhan juga akan mengembalikan hal itu. Malasnya kita untuk mau bersama-sama bersekutu, itu sama saja dengan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini di jemaat kita, di GPB Koinonia, sedang melakukan yang namanya pengadaan calon pengurus pelayanan kategorial atau pelkat untuk periode 2020-2022. Saya yakin di antara teman-teman pemuda pasti ada dari pengurus yang mencoba menghubungi rekan-rekan pemuda, meminta kesediaan rekan-rekan pemuda untuk mari bergabung bersama dalam kepengurusan gerakan pemuda. Tapi apa yang kita jawab terhadap panggilan tersebut? Banyak yang kita jawab. Jangan gue deh. Jangan sekarang deh. Gue sibuk. Gue gak tahu ntar mau ngapain. Bahkan kita akan balik bertanya, emang lu kira gue bisa?
ada 1000 macam alasan yang disampaikan pada saat rekan-rekan pengurus yang saat ini mengajak rekan-rekan pemuda sekalian untuk bergabung bersama. Tidak sedikit dari rekan-rekan pengurus juga yang mengeluh akhirnya. Susah nih nyarinya. Siapa lagi ya yang mau? Teman-teman menawarkan, tapi mengembalikan. Teman-teman pengurus menawarkan, tapi mengembalikan kepada rekan-rekan pemuda. Secara tidak langsung, sebenarnya ada cara Tuhan yang Tuhan pakai lewat hal ini. Lewat rekan-rekan pengurus yang saat ini, atau lewat kesempatan dengan pengadaan calon pengurus Pelkat yang baru. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan mau memanggil kita. Selama ini kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Lewat pendidikan kita bisa. Bahkan kita punya ranking yang oke. Kita bisa dapat perguruan tinggi negeri. Kalaupun kita dapat perguruan tinggi swasta, itu pun yang top. Bisa kita lakukan. Tapi kita sadar nggak bahwa semua itu berasal dari Tuhan? Karena campur tangan Tuhan. Melalui orang tua, melalui kemampuan kita. Kita tidak sadar akan hal itu. Yang ada kita terlena, manja, asik dengan hal yang ada saat ini. Kita terlena dengan hal itu. Sehingga ya udah, nggak usah. Apalagi di kampus gue sibuk banget. Jadi nggak bisa untuk duduk sebagai pengurus. Kan bicara pengurus tidak hanya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau bendahara. Ada juga di bidang-bidang. Kalau nggak salah ada 6 bidang. Lalu ada juga sebagai koordinator sektor. Mungkin di antara kalian juga akan menjawab, gue jadi pengurus, ada nggak nih teman-teman pemudanya nanti? Begitu ibadah sektor yang datang itu aja. Ibadah gabungan, dia lagi. Padahal pengurus sudah mengupayakan sedemikian caranya untuk membuat daya tarik pemuda untuk hadir. Ada kegiatan ngobras ya, ngobrol bareng, santuy katanya. Itu semua dilakukan, mengupayakan. Tapi apa responsnya kita? Sedikit sekali yang merespon setiap kegiatan. Karena apa? Itu tadi, lebih sibuk dengan apa yang saat ini dimiliki. Lupa saatnya untuk kita juga mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Oke, kita rajin berdoa. Kita rajin beribadah, oke. Tapi mari, jangan menolak panggilan Tuhan untuk menjadi pengurus dan pengurus daripada gerakan pemuda. Kapan lagi waktunya? Kapan lagi saatnya? Tunggu nanti. Nanti aja kalau saya udah kerja. Begitu udah bekerja, kebentur lagi sama waktunya. Belum yang kerja sip-sipan. Belum yang punya pekerjaan dengan jam lembur yang tinggi. Akan banyak alasan yang dilakukan. Berpegang seperti Daud, contoh. Seorang yang muda. Dia tahu bersama Tuhan, jalannya akan terang. Tuhan yang akan menerangi jalannya. Bahkan kehidupannya pun akan bercahaya. Jadi rekan-rekan pemuda, lewat kesempatan ini, kami menghimbau untuk rekan-rekan pemuda. Mari bergabung bersama dalam kepengurusan gerakan pemuda di Jemaat Koinonia.
Kita kembangkan kemampuan yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Mungkin lewat olah suara, kemampuan dalam manajerial, kemampuan dalam IT misalnya, kemampuan dalam musik. Mari, jangan simpan kemampuan yang kita miliki itu untuk diri kita sendiri. Tapi kita bagikan kemampuan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ada kita yang seringkali mengingkari janji. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mari rekan-rekan pemuda, gunakan waktu yang ada ini. Gak usah kita bermanja-manja ria dengan apa yang saat ini. Tapi mari kita bangun. Kita bangun semangat kita sebagai gerakan pemuda yang mau bergerak, maju. Menjadi tiang-tiang gereja, tiang-tiang yang akan menerangi, mengokohkan kehidupan, pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Kak Amel, biarlah firman Tuhan yang kita boleh dengar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan berkat itu bisa kita bagikan dalam hidup ini untuk orang lain. Dan untuk itu kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Teman-teman, rekan-rekan kasih, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu-Mu yang begitu indah bagi kami pada malam hari ini. Secara bersama, kami gerakan pemuda, jemaat-Mu GPIB Koinonia, boleh bersama-sama hadir dalam ibadah gabungan gerakan pemuda. Kau memberikan waktu bagi kami untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu, mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Sungguh Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebagai generasi muda, sebagai orang-orang muda, mampukan kami ya Tuhan, dalam kami menapaki kehidupan kami. Biarlah kami pun boleh memiliki iman yang sungguh seperti Daud yang hanya bergantung kepadamu, berharap kepadamu, berserah kepadamu, sehingga segala sesuatu yang dihadapi, bahkan maut sekalipun, dia sanggup dan dia tetap berpegang kepadamu. Tuhan, mampukan kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah di mana Engkau menempatkan kami. Dengan Engkau yang ada dalam kehidupan kami,
hadir dalam kehidupan kami. Engkau menjadi cahaya dalam kehidupan kami. Maka jalan kami pun akan menjadi terang. Kami tidak perlu takut dan ragu. Kegelapan yang bagaimanapun tetap akan menjadi terang karena ada Engkau yang adalah sumber terang. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Mampukan kami dan sanggupkan kami. Hikmat-Mu menuntun kami untuk menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan kami ini dengan penuh bijaksana. Pakailah kami yang muda ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam surga, saat ini di jemaat kami GPB Koinonia sedang berada dalam proses pengadaan calon pengurus pelkat, termasuk di dalamnya untuk calon pengurus gerakan pemuda untuk periode 2017, 2020, 2022. Ya Tuhan, pakailah kami. Kami mau memberi diri kami untuk Kau pakai, terlibat dalam kepengurusan ini ya Bapa. Dan kami mau sungguh-sungguh melakukannya. Karena kami sadar, hanya Engkaulah yang memampukan kami. Apalah artinya kami yang kecil, apalah artinya kami yang muda, tanpa Engkau bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami. Biarlah kiranya ada dari rekan-rekan pemuda yang mau bersedia memberi diri untuk menjadi pelayan-Mu dalam kepengurusan gerakan pemuda. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya Bapa, jika ada di antara rekan-rekan pemuda yang ingin melayani Engkau dalam pelayanan anak maupun dalam pelayanan di persekutuan teruna. Tidak ada yang mustahil Bapa, karena Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memampukan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, kami boleh lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan akan rekan-rekan gerakan pemuda, jemaat-Mu GPB Koinonia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, bahkan dalam mereka menggapai cita-cita dan harapan mereka, sertai mereka ya Tuhan. Dan mampukan mereka menyikapi kehidupan ini dengan sungguh dalam tuntunan, bimbingan, dan penyertaan-Mu. Roh Kudus-Mu melingkupi mereka senantiasa ya Tuhan. Berkati juga akan orang tua mereka Bapa dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan, bahkan dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Bapa berkati kehidupan keluarga mereka, orang tua mereka, berikan orang tua mereka kesehatan yang sungguh yang berasal daripada-Mu. Hikmat-Mu ada bagi mereka, memampukan mereka dalam mendidik, membesarkan, mengarahkan akan anak-anak mereka untuk taat dan setia kepada-Mu. Dan biarlah mereka boleh menjadi teladan, orang tua yang menjadi teladan bagi kehidupan anak-anaknya. Kami mau menyerahkan para orang tua ini ya Bapa ke dalam tangan pengasihan. Tuhan, lewat kebersamaan kami malam hari ini, kami juga mau berdoa akan keberadaan bangsa dan negara ini. Berkati akan pemimpin bangsa ini Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun yang ada di pelosok-pelosok daerah. Bapa berkati mereka, hikmat kebijaksanaan yang daripada memampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan benar, dalam ketulusan dan kejujuran. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, juga untuk kehidupan yang adil, damai dan sejahtera bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Berikan mereka juga kesehatan ya Bapa. Terlebih lagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung ya Tuhan. Dengan hikmat-Mu menuntun mereka, memberikan jalan keluar,
agar supaya dalam menghadapi masa pandemi saat ini, mereka tetap melakukannya dengan baik untuk menjaga atau untuk memberikan rasa aman untuk rakyat bangsa Indonesia ini, Bapak. Bahkan juga mengupayakan segala sesuatu untuk membantu perekonomian rakyat di masa-masa pandemi seperti ini ya Bapak. Tidak sedikit yang berada dalam keterpurukan secara ekonomi. Namun kami yakin dan percaya dengan berpegang teguh kepadamu, dengan berkeyakinan yang sungguh kepadamu, segala sesuatu boleh teratasi. Sehingga dalam keterpurukan kami tidak terlena, tapi karena ada Engkau yang akan selalu menopang kami, menguatkan kami dan memampukan kami. Oleh karenanya Bapa, berkati akan bangsa Indonesia ini. Berkati mereka yang saat ini bekerja keras, mengupayakan, memberikan pelayanan bagi mereka yang terinfeksi akan virus corona ini. Berkati para dokter, perawat, bahkan tenaga medis lain yang berupaya, berusaha memberikan pertolongan, pengobatan. Berkati mereka Bapak. Berikan mereka juga tetap kesehatan dan kekuatan, sehingga dimampukan menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan bagi mereka yang terpapar akan virus corona ini Bapa, Kau juga memberikan mereka kesembuhan. Kau mau menjamah mereka. Kau memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan, bahkan alat bantu yang digunakan oleh para pasien. Sehingga itu menjadi suatu alat yang Kau pakai untuk pemulihan kondisi kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh pulih kembali ya Bapa. Vaksin yang saat ini sedang diupayakan, yang menurut rencana akan dikeluarkan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2021, Bapak mau berkati sehingga upaya pengadaan vaksin boleh dapat terpenuhi dengan baik. Dan itu juga menjadi alat yang Kau pakai juga untuk memberikan kondisi kesehatan yang prima bagi semua orang. Karena begitu besarnya pengaruh virus corona ini, bahkan melanda dunia ini. Kami tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi sebab maksud-Mu. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah pandemi saat ini, sekalipun pintu gereja tertutup untuk beribadah secara bersama, namun ada banyak mimbar yang terbuka di setiap rumah tangga untuk mengundang Engkau hadir dalam kehidupan rumah tangga. Bapa berkati semua yang dilakukan. Kami juga mau menyerahkan akan kehidupan, akan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Bapa, dengan segala upaya yang dilakukan, lebih khusus bagi jemaat-Mu Koinonia. Berkati segala upaya yang dilakukan untuk tetap menyiarkan akan berita firman-Mu kepada jemaat-Mu, agar supaya apa yang menjadi maksud-Mu boleh tersampaikan. Berkati akan Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Mince Windra Manuhutu, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Bapak berkati, mampukan dia dengan hikmat-Mu memimpin jemaat Koinonia yang Kau percayakan baginya. Kamu juga mau berkati para presbiter, penatua diaken, pengurus ke-6 pelkat, bahkan komisi yang saat ini masih ada, sampai dengan karyawan kantor gereja, koster sekalipun, satpam. Bapak berkati mereka yang sudah memberikan diri untuk melayani Engkau dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bapak berkati, berikan kesungguhan hati bagi mereka, agar supaya sungguh jalan hidup mereka juga adalah jalan yang terang bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan,
Ada begitu banyak hal yang ingin kami mohonkan dan kami pintakan kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi maksud hati kami, apa yang menjadi keinginan kami. Oleh karenanya, Bapa mau dengar dan sempurnakan doa kami. Dan terlebih daripada ini ya Tuhan, ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga dalam pengampunan-Mu kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami, syafaat kami, yang kami naikkan hanya kepada Bapa di surga. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, rekan-rekan pemuda sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk itu mari kita sediakan persembahan yang terbaik. Dan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Dan kita akan menyanyi dari Gita Bakti 60 baitnya yang pertama. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan di rumah untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh Tuhan berkati dengan firman hari ini Bapa. Biarlah firman yang kami dengar melalui perantara Kak Amel itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami juga boleh mengumpulkan berkat untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah berkat yang kami kumpulkan ini, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengelolanya Bapa. Biarlah ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan pelayanan Tuhan di gereja kami Bapa. Berkati kami semua yang sudah memberikannya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan dipersilakan duduk. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam Warta Gerakan Pemuda. Warta Gerakan Pemuda pada malam hari ini adalah, saya menghimbau dan mengajak teman-teman sekalian untuk mengingatkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 kita akan melakukan kegiatan pemilihan pengurus Gerakan Pemuda periode yang baru. Nah, untuk itu saya mengajak semuanya untuk mengambil bagian dalam pemilihan tersebut. Ya, jadi tolong siapkan waktunya.
Kalau boleh jangan kemana-mana, stay tune di tanggal 26 September 2020, karena nanti kita akan melakukan pemilihan dalam bentuk online juga, melalui media Zoom dan Google Form. Nah, nanti untuk link dan Google Form-nya akan dibagikan oleh pengurus, jadi teman-teman tinggal mengikuti instruksi dan arahan dari teman-teman pengurus. Jadi, sampai ketemu Sabtu ini, tanggal 26 September, biar GP Guikononia makin asik, makin keren ya. Kita ketemu di pemilihan. Demikian Warta Gerakan Pemuda pada malam hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, silakan Kak Amel untuk menutup dalam ibadah kita pada malam hari ini. Rekan-rekan pemuda yang kasih, mari berdiri. Laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadilah anak-anak Tuhan yang berbudi pengerti dan siap menghadapi tantangan kehidupan ini. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 340, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pada jalan kami yang berat. Pada akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.